selamat petang teman-teman, kompare. Ayo kita mulai persekutuan ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu, kiranya Tuhan sendiri yang akan hadir untuk menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk mengerti atas kehendak Tuhan melalui firman Tuhan ini. Dan Tuhan sendiri akan kata-kata dan mengajar kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan ini dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Pengubah lagu ini bernama Sarah Flower. Ia adalah anak dari seorang jurnalis dan politikus Benjamin Flower. Ayahnya seorang penerbit surat kabar yang sering membela hak-hak rakyat terhadap kaum penindas. Maka tidak mengherankan bila Sarah juga menaruh perhatian akan hak-hak asasi manusia. Pada umurnya yang masih muda, ia mulai mengarang baik prosa maupun puisi. Karangan-karangannya itu dimuat dalam suatu surat kabar yang memperjuangkan kebebasan pers, martabat kaum wanita, dan cita-cita tinggi yang sejenis. Ada pula seorang insinyur sipil yang menyumbangkan karangannya kepada surat kabar tersebut. Namanya William Bridges Adam. Ia mulai bersahabat dengan Sarah Flower, dan oleh karena kedekatan mereka berdua, pada tahun 1834, keduanya menikah. Sudah lama, Sarah Flower bercita-cita menjadi seorang artis panggung sandiwara. Namun, akhirnya karir sebagai artis panggung berakhir karena ia mengalami sakit TBC seperti adiknya dan ibunya yang telah meninggal. Setelah masalah kesehatan mengganggu rencananya untuk melanjutkan teater, dia menemukan kenyamanan dalam menulis puisi dan himne. Tuhan agaknya telah mempunyai rencana yang berbeda untuk hidupnya. Sarah mulai fokus untuk menulis. Ia banyak menulis untuk artikel majalah, puisi mengenai martir Kristen mula-mula, katekismus anak-anak, dan bahkan 13 lagu pujian. Sering ia mempelajari Alkitab untuk mendapatkan gagasan yang baru ketika mengarang kata-kata untuk nyanyian pujian. Pada suatu hari, ia tertarik akan cerita Yakub dalam kitab Kejadian pasal 28. Ia membaca tentang masa hidup Yakub yang sulit, tentang Yakub yang merasa sedih dan khawatir karena terpaksa meninggalkan rumah dan melarikan diri dari kakaknya. Di Betel, Yakub tidur dengan berbantalkan batu. Di situ pun ia bermimpi tentang suatu tangga ke surga dan para malaikat Allah yang turun naik ke atasnya. Sadarlah Yakub bahwa Tuhan masih dekat padanya, sama seperti dahulu di rumah orang tuanya. Dengan diilhami cerita Alkitab itu, pada tahun 1841, Sarah Flower menulis suatu syair nyanyian rohani dengan judul Nearer My God to Thee. Pada tahun 1841, gembala sidang dari jemaat tempat Sarah menjadi anggota gereja hendak menerbitkan sebuah buku nyanyian pujian. 13 lagu pilihan yang dikumpulkannya dalam terbitan itu adalah hasil karya Sarah, termasuk juga beberapa lagu rohani yang dikarang oleh adiknya Elisa. Kedua wanita bersaudara yang berbakat itu sering dikunjungi oleh pengarang terkenal yang ingin membicarakan hal-hal rohani dengan mereka. Tetapi penyakit Elisa makin lama makin parah, sehingga kakaknya Sarah harus menghabiskan banyak waktu untuk merawat dia. Elisa meninggal pada tahun 1844, dan seperti yang sudah dikhawatirkannya sejak lama, Sarah
juga mengalami penyakit TBC yang sangat ditakuti waktu itu. Ia sendiri meninggal dunia 4 tahun kemudian pada tahun 1848. Syair nyanyian rohani hasil tulisan Sarah waktu itu masih belum menjadi nyanyian. Namun pada tahun 1856, dua redaktur buku musik yang ingin memuat sebuah nyanyian pujian hasil karya Sarah menemui Lowell Mason. Mereka meminta dengan sangat supaya Mason mengarang sebuah melodi untuk kata-kata tersebut. Mason merasa agak bingung pada saat ia membaca syair rohani tentang pengalaman Yakub kala itu. Sistem sajaknya lain daripada yang lain. Tentu saja lagu biasa tak mungkin diterapkan dengan puisi yang kurang biasa itu. Pada suatu malam beberapa waktu kemudian, Mason sudah berbaring di tempat tidurnya. Tetapi ia gelisah dan belum dapat tidur. Matanya masih terbuka, tetapi tidak dapat melihat apa-apa karena gelap. Terus-menerus ia masih memikirkan syair karangan Sarah. Not demi not mulai memasuki pikirannya. Dan pada keesokan harinya, ia sudah dapat mencatat secara lengkap melodi yang muncul di tengah malam itu. 3 tahun kemudian, pada tahun 1859, terbitlah buku lagu pilihan yang diredaksikan oleh kedua kawan Lowell Mason tadi. Syair dan lagu yang untuk pertama kali dijodohkan dalam buku tersebut kini dinyanyikan di seluruh dunia termasuk kita. Nearer, My God to Thee. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini,
memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, saat ini kita akan kembali berbincang-bincang tentang bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita akan berbicara tentang Yakub. Ya, kalau kita tadi sudah membaca kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 22, di mana di situ menceritakan tentang Yakub yang dalam ketakutannya karena ancaman setelah dia berbuat salah terhadap Esau saudaranya, dia ketakutan, dia merasa diancam, merasa lemah, tidak berdaya. Disitulah terjadi momentum Allah berbicara pada Yakub. Allah datang dalam mimpinya, Tuhan berbicara, Tuhan memberikan sesuatu yang begitu mengubah hidup Yakub dari rasa ketakutan dan rasa yang terancam, merasa tidak berdaya, menjadi merasa kuat, merasa dilindungi dan disertai Tuhan. Demikian juga ketika tadi kita mendengar tentang kisah terciptanya lagu Makin Dekat Tuhan yang kita kenal dari Kidung Jemaat 401 untuk mengiringi khotbah pendeta yang ternyata juga tentang kisah Yakub ini. Nah, teman-teman, ada dua hal yang mungkin bisa kita ambil dari dua kisah tersebut. Yang pertama adalah dari kisah Yakub. Pada saat Yakub terancam, Yakub merasa tidak berdaya, Yakub merasa dalam pelariannya itu merasa ketakutan karena hidupnya terancam. Pada saat itu Yakub lupa bahwa dia punya Allah. Yakub tidak berpikir bahwa Allah itu menyertai dia. Dan momentum ketika dalam mimpinya Allah hadir untuk menolong dia, dia akhirnya sadar bahwa ada Allah yang akan menyertai dia dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua dari kisah Sarah pencipta lagu Makin Dekat Tuhan ini, ada satu hal juga yang bisa kita ambil, yaitu bagaimana sang Sarah ini dalam penderitaannya juga dia tetap berkarya. Dia tetap bisa memberikan karyanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, kita bisa menjadi seperti mereka. Terus terang saja, kita juga sering mengalami apa yang dialami Yakub. Ketika kita mendapat penderitaan, kesusahan, terancam, kadang kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Sehingga ketika kita mendapat hal tersebut, kita lari dari Tuhan. Kita bersandar pada pengertian kita sendiri, kita berpikir bagaimana cara menghadapinya. Kita ketakutan. Dan ketika buntu kita tidak bisa mengambil jalan keluar, ya banyak yang frustasi, banyak yang bahkan depresi, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Banyak remaja muda yang karena persoalan dalam studinya, persoalan keuangan, persoalan bahkan persoalan hubungan dengan teman, dengan orang tua, mereka nekat mengakhiri hidupnya. Nah, teman-teman, ini mengajarkan kita menghadapi begitu banyak permasalahan, begitu berat penderitaan kita.
Jangan khawatir. Tuhan menyertai kita. Tuhan akan bersama kita untuk menolong kita. Dan pesan satu lagi untuk teman-teman. Dalam penderitaan, dalam sakit, dalam kesusahan, jangan berhenti berkarya. Kita tetap memperjuangkan hidup kita, tetapi juga memperjuangkan karya demi kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak harus seperti Sarah yang menciptakan lagu. Talenta apa yang kita miliki boleh menjadi sesuatu yang nantinya berharga di hadapan Tuhan. Bisa untuk menolong sesama. Saya punya banyak talenta. Di sini ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar musik, ada yang pintar multimedia, pintar membuat sesuatu yang baik. Ayo kita gunakan. Jangan hanya menjadi berada dalam diri kita sendiri. Ayo kita lakukan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang di depan kita. Di gereja kita butuh banyak teman-teman yang mampu untuk mengoperasionalkan multimedia gereja. Banyak saudara-saudara kita yang haus untuk dihibur melalui puji-pujian. Dan saya yakin teman-teman Kompare ini memiliki semuanya. Mari belajar, mari bekerja, mari memberikan segala yang baik ini untuk Tuhan melalui melayani sesama kita. Serahkan pada Tuhan setiap pergumulan. Serahkan pada Tuhan setiap kesesakan hidup, permasalahan-permasalahan hidup. Baik dalam keluarga, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan saudara, hubungan dengan orang lain. Masalah-masalah keuangan, saya yakin teman-teman juga banyak yang mengalami dalam kondisi yang sulit ini. Masalah dalam pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup, itu semua pergumulan yang berat. Apalagi kondisi mungkin teman-teman ada yang sakit, ada yang merasa kurang sehat. Kadang untuk berobat pun kita yakinlah Tuhan menyertai kita. Pesan saya melalui firman Tuhan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, satu, andalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Saat kita sedih, Tuhan menghibur kita. Tuhan akan menopang. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang baik untuk hidup kita. Dan teruslah berkarya. Karena karya kita untuk Tuhan bagi kebaikan sesama akan semakin membuat hidup kita lebih baik, hubungan kita dengan sesama lebih baik, hubungan dengan Tuhan akan lebih dekat, lebih intim, dan kita akan semakin dikuatkan dengan percobaan-percobaan, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah bersama-sama dengan kami, telah memberikan teguran, Engkau telah memberikan sapaan, Engkau telah memberikan segala sesuatunya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami. Engkau barui, kami masuk dalam kehidupan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menopang kami, dan kami percaya Tuhan tidak hanya memberikan janji, tapi Tuhan sudah menepatinya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pergumulan hidup kami, pemuda remaja yang saat ini berada bersama kami maupun tidak bersama kami. Kiranya Tuhan berkati dengan kekuatan dan selalu bersandar pada Tuhan saja. Tuhan, kami serahkan persekutuan kami serahkan pelayanan kami serahkan kehidupan kami serahkan pergumulan kami masing-masing pribadi.
Tuhan sendiri yang mengatur, Tuhan sendiri yang menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kau pulihkan Tuhan, baik dari pandemi COVID maupun Kau pulihkan dari keadaan ekonomi. Engkau pulihkan kami ketika kami banyak yang tersesat. Terima kasih Tuhan, karena doa ini sebenarnya sudah Engkau penuhi, sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, masih banyak dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan ampuni kami. Hanya nama-Mu yang kami muliakan. Hanya Engkau yang kami sembah. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat petang, Tuhan memberkati.